Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk gak enak, diri gak enak, rebahan kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah pertemukan kita untuk sama-sama menghadiri majlis burdah yang biasa diadakan 1 bulan sekali kalau tidak salah, di bawah asuhan Al-Habib Syekh bin Habib Ahmad Fahmi bin Abi Bakar Al-Idrus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk dapat menghadiri pembacaan burdah dari awal sampai mahalul qiyam, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala puji-pujian, sanjungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak mengerti makna yang terkandung di dalam pembacaan burdah, tapi ada rasa kenikmatan yang kita rasakan di dalam pendengaran kita, di dalam ucapan lisan kita. Insya Allah semua apa yang dimaksud, yang dituju oleh sahibul burdah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sahibul burdah sebagai pujiannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tergolong orang-orang yang dianggap telah menyampaikan pujian itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, harapan saya mendapatkan kesempatan hadir di dalam majlis burdah ini, meminta kepada antum sekalian tidak saja membaca burdah, tetapi hendaklah ada tarjamah daripada kitab burdah yang kita bisa memaknakan kalimat demi kalimat yang disampaikan di dalam burdah sebagaimana Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitab Simtud Duror dan lain-lain yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu akan lebih mengenal lagi kepada kita apabila kita mampu, yaitu melantunkan puji-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahibul bait, wabil khusus orang tua kita, yaitu Bapak Haji Hasan yang sudah begitu sepuh, tetapi berharap keberkahan daripada kita yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan bertambah kesehatannya, bertambah sabar menghadapi hari tua, dimanapun hari tua itu tidak enak, kecuali hari tua itu berserah diri kepada Allah dan sabar menunggu datangnya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana caranya? Banyak hadir di majalisil ilmi, banyak menghidupkan sunnatul Rasul. Siapa saja Anda yang kelak nanti akan mengalami masa akhir tua, agar tidak iblis mengganggu hati dan pikiran kita, berbanyaklah kalian hadir di majalisil ilmi. Kewajiban laksanakan menuntut ilmu dan mengamalkannya sesuai syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, sehingga pada masa tua tersebut ya, tidak kemasukan, yaitu hati dan pikiran yang tidak baik. Saya tidak perlu cerita ya dari beberapa orang tua yang ada, yang saya alami. Orang yang dekat dengan para kiai, para muallimin, para habaib di akhir umurnya, karena dia tidak lagi banyak hadir di majalisil ilmi atau mendatangkan yaitu majlis-majlis ta'lim, minta hadir di rumahnya sebagaimana Haji Hasan ini ya. Walaupun majlis burdah boleh di mana-mana, tapi saat ini ditempatkan di rumahnya. Tidak lain tujuannya berharap agar keberkahan daripada majlis burdah, agar Allah kuatkan di dalam iman Islamnya, diberikan kesabaran di dalam menghadapi hari tua yang semuanya serba tidak enak. Makan nggak enak, tidur nggak enak, semua nggak enak. Tapi gitulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu contoh saja yang saya perlu sampaikan, betapa banyak dari contoh-contoh yang ada seorang tua di Citayam di akhir umurnya dia tidak lagi hadir di majalisil ilmi, atau keluarganya tidak menghadirkan lagi di mana-mana, di mana guru-guru yang pernah dikenalnya didatangkan lagi di rumah orang tuanya. Jadi bertahun-tahun dia sepi, hidup di kamar sendiri-sendiri, hanya makan minum, buang air dan lain-lain, itu aja yang dikerjakannya. Akhirnya iblis masuk ke dalamnya. Di malam hari tiba, iblis masuk kepadanya. Diajarkan oleh iblis bagaimana caranya proses menghilangkan rasa tua. Proses ketuaan ini harus diakhiri. Gak enak kamu ada di kamar saja, gak enak kamu menunggu kematian, hanya teriak-teriak saja, manggil istri, manggil anak, manggil cucu, yang semuanya dipanggil sudah nggak mau dengar lagi. Lihat tuh iblis membujuk orang tua tadi yang kita kenal, dia orang yang sangat mencintai para muallimin, selalu hadir di majalisil alim. Tapi ketika umur tuanya dia stop, tidak lagi menghadiri, dan tidak ada keluarga yang menghadirkan guru-guru yang pernah dikenalnya atau anak-anak daripada gurunya untuk bisa lazim hadir di rumah orang tuanya. Pada akhirnya ya, dari laci di saat dia tidur, entah sadar entah tidak, dia mengeluarkan yaitu benda tajam, pisau yang tajam luar biasa. Didodet-dodet itu perutnya, dikeluarkan semua isi perutnya. Ini mohon maaf terjadi kepada kita, bukan orang yang tidak beriman, orang beriman tapi sudah terputus dengan kebaikan. Ini beruntung sekali. Orang tua kita Haji Hasan, anak-anaknya masih mau mendatangkan guru-guru. Ada orang tua kita, guru kita Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abi Bakar Idrus, dan putranya Al-Habib Syekh ya, dan para habaib yang lain. Ada Ustadz Mahfuddin Nur,
beruntung sekali. Sehingga pada saatnya Allah pelihara dia daripada gangguan iblis laknatullah. Mudah-mudahan kita doakan Ustaz Abah Haji Hasan, Allah pelihara iman Islamnya agar selamat saatnya nanti dia kembali ke rahmatullah. Kita doakan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang pada akhirnya orang tadi sudah mengeluarkan ucusnya, semuanya isi perutnya sudah berantakan. Yang ada hanya apa, kalau bahasa kita ngorok, tahu orang ngorok? Ya orang ngorok, bagaimana ngorok seperti orang sapi dikorbankan, darah mengeluar luar biasa, yang ada terdengar oleh istrinya. Istrinya memberitahu tetangganya supaya datang karena dilihat darah sudah keluar dari pintu kamar suaminya. Masya Allah. Saat itu semua tetangga keluar membawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Bayangin dari Citayam ke Jakarta. Subhanallah, Allah masih pelihara. Ketolongan juga, pada akhirnya selamat dia. Selamat dan sehat setelah sekian bulan dirawat. Kembali ke rumahnya. Banyak guru-guru yang datang memberi nasihat dan lain-lain, sampai akhir umurnya di tangan guru-gurunya. Alhamdulillah. Begitu caranya mengakhiri. Ya, kan kita punya orang tua di rumah, jangan biarkan dia sendiri. Jangan biarkan dia sendiri. Biasakan datang kepada orang tua kita. Ketika kita ingin di rumah kita membaca Yasin, membaca apa aja, baca burdah di depan orang tua kita, niatkan kepada Allah agar orang tua kita dipelihara daripada gangguan iblis laknatullah yang akan membujuk hati dan pikirannya untuk mengakhiri umurnya. Yaitu gangguan orang ibadah. Ya, jadi nggak boleh kita tinggalkan, kesian orang tua kita. Ajak mereka, ya, pakai apa, roda, ajak ke majelis taklim. Jangan udah tua dibiarin, nggak boleh, bahaya betul. Tadi saya di saat mengajar membaca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qaidul fakki. Kata Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman qaidul fakki. Iman itu adalah ikatan pembunuhan. Maksudnya apa? Di sana dijelaskan, ya, la yaftikul mu'minu. Seorang mukmin itu dia tidak akan pernah membunuh. Ketika orang mukmin membunuh orang lain, berarti ikatan keimanannya terlepas dia. Berarti hubungannya seorang mukmin tadi kepada Allah terpisah. Makanya al-iman qaidul fakki. Ya, jadi hati-hati. Ya. Berapa banyak kita ini hadir di majelis ilmu, ngaji ke sana, ngaji sana, belajar di sana, belajar di sana. Sedikit aja gangguan iblis mengganggu kita, apakah di jalanan, apakah melalui telepon, apakah melalui chatting dan lain-lain. Emosi kita kepada orang lain, janji, ayo lo ketemu di mana, gua matiin lo. Ini katanya orang pengajian, orang-orang beriman. Hati-hati, jangan dijebak oleh iblis untuk kita akhirnya
yaitu melakukan satu perbuatan yang memutuskan tali hubungan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak sekali riwayat yang menyusul berikutnya. Nggak mungkin saya sampaikan pada saat ini karena memang bukan waktunya untuk menjelaskan tersebut. Jadi ana harapkan kepada antum, ini masih muda, terus lazimkan hadir di majelis ta'lim. Sampai kapan? Sampai mati. Ntar kalau kan istirahat. Sekarang orang tua kita tertipu. Hampir rata-rata orang-orang yang telah berumur di atas 60, dia tidak lagi mau hadir di majelis ta'lim karena setan membujuk bahwa dirinya telah berpengalaman dari guru-guru terdahulu. Dia udah merasa cukup ilmu yang dipelajarinya, padahal iblis mengincar terus sampai dia dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang ngaji-ngaji tinggal remaja sudah, orang tuanya kemana? Udah merasa lebih baik, merasa sudah aman, padahal tipu daya iblis luar biasa. Makanya tadi jangan tinggalkan orang tua kita, apalagi dia sudah tidak bisa jalan. Abah di sana ada pengajian, mau hadir nggak, Pak? Gue kepengen, gue nggak bisa karena ada anak abah. Ntar abah pakai pakai roda, biar saya yang tuntun. Perintahkan saya anak abah. Saya nggak mau abah. Itu iblis mengganggu pikiran hati abah, sehingga abah tiap hari marah, kesel karena tidak berdayaan. Tapi kalau abah keluar, disitulah doa para malaikat, doa para ulama, aulia salihin mendoakan abah sehingga mudah mendapatkan segalanya daripada Allah, apalagi menjelang detik-detik akhir umur abah. Ayo abah, biar saya temani. Tapi anak sekarang mana mau. Itu masalahnya. Jangan di waktu kecil kita dituntun oleh orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah lemah, kita nggak mampu menuntun orang tua kita mencari keselamatan dirinya. Kita yang harus palang dada untuk orang tua kita selamat. Ini kira-kira orang tuanya masih ada nggak nih? Pada ngaji nggak orang tuanya? Tuh kan kagak. Ini berbahaya. Anak sudah pelajari itu. Di Bukit Duri hampir rata-rata tempat anak tinggal dan lahir di sana. Sekarang yang umur pantaran anak di atas yang ada 55 atau 60, rata-rata mereka udah nggak ngaji lagi. Lagi ngapain? Pada main catur. Dari maghrib sampai subuh. Innalillah. Kalau ditanya atau di amal kawan-kawannya, lu nggak ngaji lagi? Gue mah pengalaman dari kecil, gue ngaji dari zaman Habib ini, Kiai ini, semuanya gue udah ngaji, udah full gue. Mau apa lagi ilmu? Tapi ilmunya diakhiri dengan main begitu yang terjadi, main catur, main gaple, nggak mau duduk lagi. Padahal di akhir umur itu yang paling berbahaya. Dah kalau cerita kesana ngeri dah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita ya. Ini kelihatan ini mukanya udah pada pucat. Bang masih belum makan dia. Ini katanya nunggu siapa tuh? Brahman Faridi ya kan? Lagi resmiin gereja apa tau dia? Insyaallah kita juga orang tua kita Hasan kondisinya lemah, Ahmad Fahmi pun keadaan demikian, kita doakan mereka biar sehat. Jangan mentang-mentang kita sehat kita bermalam-malam menyiksa yang tua-tua. Alangkah baiknya dipercepat waktunya biar antum yang muda nggak cepet tua. Paham maksudnya? Paham. Orang yang perut lapar gak paham.
Insyaallah mudah-mudahan berkah pembacaan burdah, bacaan riwayat Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada sahibul burdah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penyusun burdah ini sangat luar biasa, seorang yaitu yang dicintai oleh Rasulullah, yang mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah karena tangan dan hatinya begitu tulus, yaitu menyampaikan pujian-pujian kepada raja-raja, sehingga Rasulullah datang kepadanya. Sahibul burdah nggak kenal Rasulullah, tapi Rasulullah kenal umatnya. Kata Rasulullah, kenapa kau memuji orang lain sedangkan aku adalah nabimu yang lebih berhak kau puji? Wah, kalau riwayat ini itu bisa kelenger, nangis-nangis, dan Anda juga nggak bisa nyampein, nggak kuat. Rasulullah cemburu. Nggak kayak kita ini, kita kan paling hobi muji perempuan. Masya Allah, kita puji-puji siang malam di WA kita. Kita punya nabi, kita nggak pernah puji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantas tidak kita kalau menjadi umat Nabi Muhammad. Inna lillahi. Oleh karena itu beruntung antum masih diberi kesempatan untuk membaca kitab burdah sebagai wujud kecintaan seorang hamba kepada Allah. Melalui kecintaannya kepada Rasulullah, dia sampaikan pujiannya tersebut. Dari sejak itulah maka penyakit lumpuhnya Allah sembuhkan karena Rasulullah hadiahkan, yaitu burdah kepadanya, yaitu ridaknya Rasulullah dijadikan alat untuk menutup tubuhnya, sehingga ketika waktu fajar ia terbangun dari tidurnya, ternyata burdah yang dipakaikan oleh Rasulullah yang menutupi tubuhnya diangkatnya, sehingga semua badannya dirasakan enteng, kakinya bisa bergerak sehingga dia bisa turunkan kakinya ke lantai, yaitu tempat tidurnya. Dirasakan kok kakinya enteng benar. Dia kemudian bangkit berdiri, dirasakan enteng. Ini rupanya doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu ia menulis, yaitu gasidah-gasidah puji-pujian kepada Rasulullah yang diberi judul Al-Burdah. Itulah burdah atau pakaian Rasulullah yang diselendangkan, selendang Rasulullah yang dipakaikan kepada sahibul burdah tadi, penyusun burdah ini, sehingga Allah angkat semua penyakitnya daripada orang tersebut. Sejak itu sampai wafatnya dia tidak pernah memuji orang lain kecuali yang dipuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.